Perkenalkan, nama saya Filomena Trihasa. Perkenalkan, nama saya Yusno Alfred Rahmat. Perkenalkan, nama saya Angelina Merciedo. Perkenalkan, nama saya Pilagia Karisa Busu. Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Nana Azi. Perkenalkan, nama lengkap saya Gibral Modesti Sadung. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami kelompok 4 akan membahas tugas geografi. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama Indonesia, baik itu dalam kerjasama bilateral maupun dalam kerjasama multilateral. Nah, dari itu kami akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan penjelasan materi dari kami dan juga video cuplikan yang akan kami tampilkan. Jadi, selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Ats-Tsani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama di bidang investasi, energi, dan perdagangan termasuk juga pendidikan. Prosesi kirap dilakukan dalam upacara penyambutan di halaman depan Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan ini, kedua negara menghasilkan perjanjian di bidang transportasi udara, pendidikan tinggi, kesehatan, serta kesepakatan kedua negara untuk memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan termasuk antara lain Nebras Power di PT Python Energy senilai 1,3 miliar US dollar dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut 134 senilai 1 miliar US dollar. Dan apa saja kesepakatan yang terjalin antara Presiden Jokowi kemudian bersama dengan Sheikh Tamim? Berdasarkan video cuplikan kerjasama bilateral Indonesia dan Qatar, dapat dilihat bahwa Indonesia menerima kunjungan dari Qatar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Qatar, membahas sejumlah bidang kerjasama seperti investigasi, energi, perdagangan, dan juga pendidikan. Kedua negara sepakati perjanjian di bidang transportasi udara, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Selain itu, kedua negara juga menyepakati 5 hal berikut. Seperti yang pertama, pembentukan komite bersama. Kedua, layanan penerbangan. Yang ketiga, MOU bidang kepemudaan dan olahraga. Yang keempat, MOU bidang pendidikan. Dan yang kelima, MOU bidang kesehatan. Kedua negara telah menjalin hubungan baik dan terus meningkatkan kerjasama di berbagai sektor untuk saling menguntungkan. Kegiatan ini tentunya memiliki manfaat bagi kedua negara, seperti meningkatkan hubungan diplomatik, memperluas akses pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, dan masih banyak lagi. Kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia, berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas 2 fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Menurut Retno Marsudi, untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Oke teman-teman, jadi kami akan menjelaskan video cuplikan yang telah kami tampilkan tadi. Jadi, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam ini meliputi berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, pertahanan, dan juga dalam bidang keamanan. Nah, kedua negara ini telah menjalin hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun yang lalu. Nah, kerjasama ini itu ditandai dengan pertukaran kunjungan tingkat tinggi
antara penjabat pemerintah serta adanya penandatanganan berbagai perjanjian bilateral untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Nah, dalam perdagangan, kedua negara ini saling menjadi mitra yang penting dengan volume perdagangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, selain itu teman-teman, kerjasama dalam ada juga kerjasama dalam hal pertukaran budaya dan pendidikan juga menjadi fokus yang paling penting bagi kedua negara ini, baik itu dari Indonesia maupun juga dari Brunei Darussalam. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia telah melakukan banyak kerjasama bilateral dengan berbagai negara, salah satunya adalah Brunei. Kerjasama bilateral ini bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak dalam bidang ekonomi maupun bidang kerjaan. Kerjasama bilateral ini juga dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dari Brunei karena Brunei adalah salah satu negara maju. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komitmen ini diperlukan untuk menyukseskan konferensi tingkat menteri WTO ke-13 yang akan berlangsung di 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan negara-negara anggota APEC di Michigan, Amerika Serikat pada pekan lalu. Menurut Zulhas, diperlukan dorongan politis dari para Menteri Perdagangan APEC untuk melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian, subsidi perikanan, fasilitas investasi hingga e-commerce. Zulhas juga mengungkapkan perlunya penegasan prinsip dasar WTO, khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Pertemuan Menteri Perdagangan APEC berlangsung pada 25 dan 26 Mei 2023 dan hanya menyepakati pernyataan Ketua Pertemuan APEC. APEC Chair Statement disepakati sebagai hasil pertemuan karena tidak disepakatinya paragraf yang secara spesifik menyangkut isu geopolitik. Ada sejumlah poin yang dicatat dalam APEC Chair Statement ini, di mana diantaranya terkait dengan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, keberlanjutan, dan lingkungan, serta upaya perwujudan area perdagangan bebas Asia Pasifik. Perkembangan multilateral di negara Indonesia sangat berkembang karena kerjasama antara negara di luar dapat meningkatkan usaha di Indonesia. Penguatan perdagangan ini juga bisa dilakukan dengan tujuan agar kerjasama antara negara ini berkembang organisasi perdagangan dunia WTO. Komitmen ini sangat penting untuk menyukseskan konversi tingkat menteri WTO yang ke-13 yang akan dilaksanakan langsung di tahun 2024 mendatang. Menteri Perdagangan Republik Indonesia yaitu Menteri Zulkifli Hasan melaksanakan pertemuan dengan menteri dari negara-negara anggota APEC di Michigan, Amerika Serikat. Menurut Zulhas, diperlakukan dorongan politis dari para menteri perdagangan APEC untuk melanjutkan negosiasi di bidang substansif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian, subsidi perikanan, fasilitas investasi hingga e-commerce. Perlunya prinsip dasar WTO, khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara perkembangan dan kurang berkembang. Pertemuan Menteri Perdagangan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Mei 2023. Mereka menyepakati pernyataan Ketua APEC Third Statement hanya disepakati sebagai hasil pertemuan karena tidak disepakati paragraf spesifik menyangkut isu geopolitik. Ada sejumlah poin yang ditulis dalam pertemuan APEC Third Statement ini di mana diantaranya terkait dengan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, keberlanjutan dan lingkungan, serta upaya perwujudan perdagangan bebas di Asia Pasifik. Take me back to the night.